Hai guys, selamat datang ke channel saya Lila The Rose. Ini adalah video YouTube saya yang pertama. So, hari ini saya akan menceritakan 5 lagu yang mempunyai kisah sedihnya tersendiri. Sebelum saya mula, sila like, subscribe, dan share ya, oke? Lagu Taman Rashidah Utama diterbitkan pada tahun 1988 dan lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Wings dalam album Wings bertajuk Hukum Karma. Lagu ini ditulis oleh Bob Lokman yang merujuk kepada sebuah tempat di Senawang Seremban yang mana merupakan tempat gadis pujaan hati beliau. Lagu ini mempunyai kisah sedihnya tersendiri karena cinta Bob Lokman ditolak oleh gadis itu dan membuatkan beliau terinspirasi untuk menulis lagu Taman Rashidah Utama. Bob Lokman yang berusia lewat 20 tahun ketika itu mengenali dan menyukai gadis itu sehingga beliau sanggup berulang-alik sejauh 10 km setiap hari untuk melihat gadis pujaan hatinya dari jauh. Selain itu, Bob Lokman juga sanggup tunggu gadis itu habis sekolah dan merancang hendak bertemu dengan keluarga gadis itu untuk meminang gadis tersebut. Tetapi gadis itu menjelaskan kepada Bob Lokman yang dia tidak mempunyai perasaan cinta kepada beliau. Walaupun Bob Lokman patah hati dengan jawaban gadis tersebut, tetapi mereka masih kekal berkawan sejak hari itu. Lagu yang seterusnya adalah lagu Sepia yang dinyanyikan oleh band Sheila on 7. Lagu ini juga mempunyai kisah sedihnya tersendiri. Lagu Sepia merupakan antara lagu yang amat populer di Malaysia dan lagu ini dinyanyikan oleh band populer Indonesia yaitu Sheila on 7. Tapi tahukah Anda apa cerita sebenar yang terjadi di sebalik lagu itu? Ini terjadi kepada salah seorang dari ahli kumpulan Sheila on 7 sendiri, yaitu Eros. Walaupun lagu Sepia ini menceritakan kisah bekas teman kekasih yang sudah lama meninggal dunia, tetapi ia sebenarnya menceritakan kisah sebenar seorang peminat setia Sheila on 7 yang meninggal dunia ketika perjalanan ke konsert Sheila on 7. Dan peminat setia Sheila on 7 itu bernama Sepia. Nirwana band yang populer di Malaysia dengan lagu Sudah Cukup Sudah mengatakan lagu itu dihasilkan bagi mengingati sahabat mereka yang telah mati akibat bunuh diri beberapa tahun yang lalu. Vokalis kumpulan tersebut, Dennis, mengatakan sahabat mereka amat kecewa apabila kekasihnya curang dengan lelaki lain sehingga menyebabkan kehidupan sahabat mereka menjadi sengsara. Kata Dennis, sahabat kami ini baik orangnya, tapi dia dapat kekasih yang jahat karena sanggup berlaku curang. Setiap malam dia menangis sehinggalah dia mengeluarkan perkataan, "Sudah cukup sudah, biarlah aku pergi saja." Ini membuatkan mereka terharu mendengar luahan hati sahabat mereka. Dan tidak lama kemudian mereka mendapat berita bahwa sahabat mereka ditemui mati akibat bunuh diri. Kisah sahabat mereka ini yang mengilhamkan mereka untuk menghasilkan lagu Sudah Cukup Sudah. Ketika Dennis merakamkan lagu tersebut, dia tidak dapat menahan rasa sedih apabila mengenang sahabatnya itu. Dia juga berharap agar lagu tersebut dapat memberi contoh kepada semua peminat mereka agar tidak mengikuti jejak langkah sahabat mereka. Dalam kisah ini, saya harap ia dapat dijadikan iktibar kepada kita, jangan hanya kerana cinta kita hancurkan kehidupan kita.
Lagu Wake Me Up When September Ends ditulis oleh Billie Joe Armstrong, vokalis Green Day. Lagu ini ditulis khas untuk pemergian ayah Billie Joe Armstrong. Billie menulis lagu ini untuk menceritakan tentang perasaannya selepas kehilangan ayahnya. Ayahnya, Andrew Armstrong, meninggal dunia setelah bertarung dengan kanker esofagus pada 1 September 1982 ketika Billie baru berusia 10 tahun. Selepas ayahnya meninggal, Billie yang ketika itu masih kecil sangat sedih, sehingga ia mengurung diri di dalam biliknya dan tidak mahu bercakap dengan sesiapapun. Dan perkataan atau ayat yang kerap diucapkan oleh Billie adalah "Wake me up when September ends", atau maksudnya bangunkan aku ketika bulan September berakhir. Peristiwa ini memberi inspirasi pada Billie untuk menciptakan lagu ini pada tahun 2002. Lagu bertajuk Kemarin yang dinyanyikan oleh Ivan dari kumpulan Seventeen itu seperti tertuju kepada diri Ivan sendiri. Lagu Kemarin adalah ciptaan salah seorang anggota kumpulan Seventeen, yaitu Herman Sikumbang, yang merupakan pemain gitar kumpulan tersebut. Lagu ini seperti yang saya katakan tadi, seolah-olah tertuju kepada Ivan. Walaupun lagu Kemarin ini mengisahkan seseorang yang kehilangan kekasihnya untuk selama-lamanya. Kenapa saya katakan lagu ini seperti tertuju kepada Ivan? Karena lagu Kemarin ini menceritakan rasa sedih, seperti Ivan, vokalis Seventeen ini, yang kehilangan semua rekan bandnya serta istri tersayangnya, Dylan Sahara, pada 22 Desember 2018 yang lalu, dalam satu bencana tsunami yang melanda Selat Sunda, Indonesia. Dalam kejadian itu, ombak tsunami yang membadai bahagian pantai Selat Sunda telah mengorbankan ratusan nyawa, termasuklah 3 anggota kumpulan Seventeen yang ketika itu membuat persembahan di Tanjung Lesung Beach Resort. Antara ahli kumpulan yang terkorban adalah Herman Sikumbang, pemain gitar, Muhammad Awal Purbani, pemain bass, Wisnu Andi Darmawan, pemain drum, Rukmana Rustam, anggota kru, dan Oki Wijaya, pengurus kumpulan. Setelah Ivan menerima berita kematian istrinya, beliau sangat terpukul dan Ivan mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya menerusi tulisan di Instagramnya. "Saya benar-benar sayangkan kamu, istri kesayangan saya," tulis Ivan sambil memuat naik gambar Dylan. Ivan juga menunjukkan saat beliau berada dalam ambulans mengiringi jenazah istrinya untuk dibawa ke hospital. Tangan Ivan mengusap jenazah, kaku Dylan ditutupi kain hijau. Dan Ivan juga menulis di Instagram story-nya, "Alhamdulillah kita berada dalam kereta sekali lagi. Marilah pulang, Dylan Sahara." So, saya harap kisah ini dapat memberi serba sedikit pelajaran kepada kita. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you.